makin tua dan lama, namun roh dan jiwa makin kokoh dan teguh. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita kan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Janganlah redup gairah dan semangatmu, haruslah tetap tekadmu bernyala-nyala. Janganlah kendor meski lanjut umurmu, marilah bersama terus melangkah ke depan. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita kan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati Tuhan. Salam jumpa dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Malam hari ini, Selasa 14 Juli 2026, bersama saya, Robi Laya dari GPIB Jemaat Maranatha, Jakarta. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari SPU malam hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan kami, Bapa pengasih dan penyayang, pemilik kehidupan kami, terima kasih Bapa atas kasih karunia dan anugerah dan berkat bagi kami hingga saat ini. Di kesempatan malam hari ini, hamba-Mu beserta pemirsa PKLU GPIB membaca Alkitab bersama, boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama membaca, mendengar, dan menghayati firman Tuhan sebagai pedoman langkah hidup kami. Berkenan ya Bapa, Roh Kudus-Mu boleh bersama-sama kami saat ini, membuka hati dan pikiran kami, agar kami mampu melakukan firman-Mu di kehidupan kami saat ini dan nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan Alkitab kita malam hari ini terambil dari kitab 1 Petrus 2, ayatnya yang ke-16 dan 17 yang menyatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Kaisar. Demikian pembacaan Alkitab. Hiduplah sebagai hamba Allah. Hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Menurut Pendeta Robert Patanang Borong PhD dalam bukunya
melayani makin sungguh. Dalam Perjanjian Baru ada kata yang menunjuk pada pelayanan dalam gereja, yaitu kata diakonia yang berarti pelayanan dan diakoni yang berarti melayani. Dua kata ini menunjuk pada pekerjaan yang dilakukan diakonos, yang artinya pelayan, dan doulos atau hamba. Kata diakonos dan doulos menggarisbawahi pentingnya kualitas pelayanan dalam gereja. Kedua kata itu tidak menunjuk pada status pelayan, tapi menggarisbawahi hubungan pelayanan seorang pelayan dengan orang yang dilayani dengan mencontohi teladan Kristus. Menurutnya, pelayanan tidak terkait dengan struktur jabatan dalam gereja, tetapi terkait dengan praktik pelayanan, yaitu tindakan melayani dengan memberikan hidup atau paling kurang jasa bagi banyak orang. Saya sependapat dengan Pendeta Borong bahwa seorang doulos, artinya hamba, apakah itu pekerja Tuhan dalam lingkup gereja ataupun seorang Kristen, kalau ia sudah sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, ia akan memberikan apa saja yang ia punyai kepada Tuhan dan sesama tanpa pamrih dan tidak menuntut balasan apapun. Pusat hidup kita adalah Kristus dan ajarannya, bukan materi dan apapun di dunia ini. Contohlah Yesus, hidupnya adalah memberi dan bukan meminta. Yesus telah mengosongkan dirinya dan menjadi hamba bagi semua orang. Semua dilakukan hanya karena kasih-Nya yang besar. Yesus beri hidup, tubuh dan darah-Nya untuk menebus dan memerdekakan manusia dari dosa dan kesalahan. Maka sebagai orang yang sudah diselamatkan Yesus, jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi atau menyembunyikan kejahatan-kejahatan. Melainkan hiduplah sebagai hamba yang takut akan Allah, rendah hati, menghormati dan mengasihi sesama apapun keberadaannya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan kami yang pengasih dan penyayang, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Ajarlah kami dan mampukan kami hidup sebagai hamba yang setia pada firman-Mu. Berkenan akan kami agar mampu mengasihi serta menolong sesama kami dengan tulus. Terlebih ya Bapa, seluruh hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Saat lagi kami akan beristirahat, sertai dan lindungi kami dalam tidur kami, dan berkenan bagi kami boleh bangun pagi di hari yang baru. Tuhan kiranya kasih setia, anugerah, berkat dan kesehatan yang baik menyertai perjalanan hidup kami ke depan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, karena kami lemah, kami hanya boleh bersandar dan berharap dalam pengasihan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, Oma Opa, bacaan Alkitab dan renungan kita malam hari ini.
dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. PKLU sehat, segar, dan hijau.